Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Kamisa, Novitasari, Delta Oktami, Nurhaliza, dan juga Alfi Ainun. Di sini kami akan mempresentasikan atau membahas materi mengenai pewarisan Mendel dan contoh penerapannya pada mata kuliah genetika. Baik, untuk pembahasan pertama akan dibahas oleh Nurhaliza. Yang pertama, pewarisan Mendel dan contoh penerapannya. Hukum pewarisan Mendel adalah hukum mengenai pewarisan sifat pada organisme yang dijabarkan oleh seorang ilmuwan, yaitu Gregor Johann Mendel dalam karyanya Percobaan mengenai Persilangan Tanaman. Hukum ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada hukum segregasi atau hukum satu Mendel. Bunyi hukum satu Mendel adalah setiap gen di dalam alel akan berpisah atau bersegrasi secara bebas pada saat pembentukan. Hukum segregasi lepas menyalakan bahwa pada pembentukan gamet atau sel kelamin, kedua gen induk atau parent yang merupakan pasangan alel akan memisah sehingga tiap-tiap gamet menerima satu gen dari induknya. Nah, berdasarkan hasil percobaan persilangan Mendel menyusun sebuah hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, tiap sifat individu makhluk hidup dikendalikan oleh sepasang faktor keturunan atau gen. Sepasang gen itu berasal dari induk jantan dan juga induk betina. Yang kedua, tiap pasangan faktor keturunan menunjukkan bentuk alternatif sesamanya, contoh tinggi atau pendek, bulat atau kisut. Yang ketiga, satu dari pasangan alel tersebut dominan dan menutup alel yang resesif jika keduanya bersama-sama. Yang keempat, pada pembentukan sel-sel kelamin atau gamet, pasangan faktor keturunan memisah atau segregasi. Pembentukan sel-sel kelamin terjadi melalui proses meiosis. Tiap gamet menerima salah satu faktor dari pasangan tersebut. Selanjutnya, pada proses fertilisasi, faktor-faktor itu akan berpasangan secara acak. Nah, fertilisasi adalah pertemuan antara gamet jantan dan juga gamet betina. Yang kelima, individu murni atau galur murni mempunyai dua alel yang sama, yaitu dominan semua atau resesif semua. Alel dominan disimbolkan huruf besar dan alel resesif disimbolkan dengan huruf kecil. Nah, galur murni adalah individu yang melakukan perkawinan dengan organisme sejenisnya secara terus-menerus sampai beberapa generasi menghasilkan keturunan yang sama. Yang selanjutnya, yang keenam, semua individu fenotip 1 atau F1 adalah seragam. Yang terakhir, jika dominasi tampak sepenuhnya, maka individu fenotip 1 atau F1 memiliki fenotip seperti induknya yang dominan. Selanjutnya, secara garis agung, hukum Mendel 1 mencakup 3 pokok. Yang pertama, A. Gen memiliki bentuk-bentuk alternatif yang mengatur variasi pada karakter turunannya. B. Setiap individu membawa sepasang gen, satu dari tetua jantan, misalnya WW dalam gambar di sebelah, dan satu dari tetua betina, misalnya RR dalam gambar di sebelah. Yang ketiga atau C, jika sepasang gen ini merupakan dua alel yang berlainan, misalnya SB dan SB, alel dominan S atau B akan selalu terekspresikan nampak secara visual dari luar. Alel resesif yang tidak selalu terekspresikan tetap akan diwariskan pada gamet yang diproduksi pada keturunannya. Selanjutnya ada hukum asortasi lepas atau hukum 2 Mendel. Bunyi hukum 2 Mendel adalah setiap gen di dalam gamet akan bergabung atau berasortasi secara bebas pada saat pembentukan individu baru. Hukum kedua Mendel menyatakan bahwa bila dua individu ada pasang atau
yakin sifat, karenanya diturunkannya sepasang sifat secara lepas tidak bergantung pada pasangan sifat yang lain. Dengan kata lain, alel dengan gen sifat yang berlainan tidak saling mempengaruhi. Hal ini menjelaskan bahwa gen yang menentukan tinggi tanaman dengan warna bunga suatu tanaman tidak saling mempengaruhi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya, persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Maksudnya adalah pada persilangan ini kita hanya memperhatikan satu sifat saja, seperti warna bunga, ada yang merah, putih, dan lain sebagainya, atau bentuk buah, ada yang bulat, lonjong, dan sebagainya. Mandel melakukan persilangan monohibrid dengan satu sifat beda yang menunjukkan sifat dominansi yang muncul secara penuh dan sifat dominansi yang tidak muncul secara penuh atau intermediate. Yang pertama, kasus dominansi penuh. Persilangan pada kasus dominansi penuh akan terjadi apabila sifat gen yang satu lebih kuat dibandingkan sifat gen yang lainnya. Akibatnya, sifat gen yang lebih kuat itu dapat menutupi sifat gen yang lemah. Seperti pada contoh berikut ini. Persilangan antara bunga mawar merah M kecil dengan bunga mawar putih dengan gen M bersifat dominan penuh terhadap M. Lakukanlah persilangan sampai mendapatkan F2. Penyelesaiannya, berdasarkan persilangan tersebut kita bisa mengetahui perbandingan fenotip dan genotipnya. Perlu diingat kalau fenotip adalah sifat yang tampak. Jadi, berdasarkan hasil F2, kita bisa tahu kalau perbandingan fenotipnya adalah 3:1. 3 sifat merah banding 1 sifat putih. Sedangkan untuk perbandingan genotipnya diperoleh M besar banding M besar M kecil dan banding M kecil sama dengan 1:2:1. Baik, yang kedua, kasus dominansi tidak penuh atau intermediate. Persilangan pada kasus intermediate terjadi apabila sifat dari kedua gen sama-sama kuat. Jadi, tidak ada gen yang bersifat dominan ataupun resesif. Perhatikan contoh berikut ini, yaitu persilangan antara bunga mawar merah M besar dengan bunga mawar putih M kecil dengan M besar dan M kecil sama-sama merupakan gen dominan. Lakukanlah persilangan sampai mendapatkan F2. Baik, penyelesaiannya, berdasarkan persilangan monohibrid intermediate antara mawar merah dengan mawar putih yang menghasilkan F2. F2 banding M besar mawar merah, M besar M kecil mawar merah muda, M besar M kecil mawar merah muda dengan M kecil mawar putih, sehingga rasio atau perbandingan genotipnya adalah 1:2:1 dan rasio atau perbandingan fenotipnya adalah 1:2:1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Prani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya sebelumnya. Jika tadi kita sudah belajar tentang persilangan monohibrid, selanjutnya kita akan belajar tentang persilangan dihibrid. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan istilah dihibrid, yang artinya persilangan yang memperhatikan dua sifat beda atau lebih, memperhatikan sifat ortogokalisme. Misalnya contohnya seperti bentuk buah. Warna buah ada yang warna hijau, ada yang warna kuning, ada yang warna ungu, dan sebagainya. Ada bentuk buah ada kusut, ada bulat, dan rasa buah ada yang
saat pembentukan F2, gen di dalam gamet yang tadinya mengandung lapisan kemudian akan bergabung secara bebas. Penggabungan secara bebas ini bermaksud maksudnya adalah gen yang satu dapat secara bebas bergabung dengan gen yang lainnya tanpa ada syarat tertentu. Nah, mungkin teman-teman masih bingung, teman boleh perhatikan contoh sebagai berikut. Soalnya ada di makalah yang teman bisa lihat, saya akan baca kembali. Persilangan antara biji bulat kuning disimbolkan dengan B besar B besar, K besar K besar. Dengan biji kisut hijau B kecil B kecil, K kecil K kecil, biji bulat B besar dominan terhadap biji kisut B kecil, dan warna kuning K besar dominan terhadap warna hijau K kecil. Lakukan persilangan sampai mendapatkan F2. Nah, teman-teman bisa melihat pada P. Nah, untuk P1 nya tadi di warna bulat kuning disilangkan dengan kisut hijau, disimbolkan bulat kuningnya B besar B besar, K besar K besar. Untuk kisut hijaunya B kecil B kecil, K kecil K kecil. Tinggal masukkan genotiknya B besar K besar, B kecil B kecil. F1 nya B besar B kecil, K besar K kecil. Genotik bulat kuning 100%. Nah, lalu kita silakan untuk P2 nya silakan sama F1 silakan F1 sehingga menghasilkan B besar K besar, B kecil K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Sehingga F2 nya pada F2 boleh masuk genotik bulat kuning sebanyak 9, bulat hijau ada 3, kisut kuning ada 3, kisut hijau ada 1. Jadi rasio genotik F2 nya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Baiklah, selanjutnya yaitu persilangan trihibrid. Nah, persilangan trihibrid adalah persilangan suatu organisme yang mana dilakukan percobaan menggunakan 3 sifat berbeda yang mencolok dari organisme tersebut. Nah, menurut percobaan Mendel dalam menggunakan tanaman kapri jalur murni. Tanaman kapri yang satu memiliki sifat berbatang tinggi, berbiji bulat dan warna kuning, kemudian disilangkan atau dikawinkan dengan tanaman kapri jalur murni berbatang pendek rendah, berbiji keriput dan warna hijau. Dengan demikian dapat ditentukan gen-gen penyusun sifat tersebut adalah gen T besar adalah penentu sifat batang tinggi, dan sedangkan alel gen T kecil adalah penentu sifat batang pendek. Selanjutnya gen B adalah penentu sifat berbiji bulat, sedangkan alel gen B adalah penentu sifat biji keriput. Selanjutnya gen K besar adalah bentuk sifat warna kuning, dan alel gen K kecil adalah penentu sifat warna hijau. Nah, selanjutnya ada soal P, tanaman tinggi berbiji bulat kuning disimbolkan dengan T besar B besar B besar, K besar K besar. Disilangkan atau dikawinkan dengan tanaman berbatang pendek berbiji keriput hijau, disimbolkan dengan T kecil B kecil B kecil, K kecil K kecil, sehingga masukkan gametnya T besar B besar K besar disilangkan dengan T kecil B kecil K kecil, sehingga menghasilkan F1 atau bentuk satunya T besar B kecil B besar B kecil K besar K kecil, yang menghasilkan 100% tanaman batang tinggi berbiji bulat kuning. Nah, ketika generasi F1 disimpan sama, maka akan didapatkan generasi F2 sebagai berikut. Nah, F2 nya teman-teman bisa lihat di makalah kami ada 27 tanaman batang tinggi berbiji bulat kuning atau disimbolkan dengan T besar atau B besar K besar. Nah, selanjutnya ada ada 9 tanaman berbatang tinggi berbiji bulat atau disimbolkan dengan T besar B besar K kecil. Selanjutnya ada 9 tanaman berbatang pendek berbiji bulat kuning, ada 3 tanaman berbatang pendek berbiji keriput hijau. Selanjutnya tanaman 3 tanaman berbatang pendek berbiji bulat hijau, ada 3 tanaman berbatang pendek berbiji keriput kuning, dan yang terakhir 1 tanaman berbatang
hijau. Nah, tanaman Capricorn murni dengan sifat batang tinggi, biji bulat, dan warna kuning homozigot dominan disimbol dengan T besar, B besar, K besar, K besar disilamkan dengan tanaman Capri dengan sifat batang pendek atau rendah, biji keriput dan warna hijau homozigot resesif. Baik, selanjutnya yaitu mengenai materi tipe-tipe persilangan akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada test cross, yang kedua ada back cross, dan ketiga reciprocity. Nah, test cross ini atau silang uji ini yaitu mengenai persilangan antara F1 dengan tetua homozigot resesif. Nah, dalam genetika, silang uji ini berfungsi untuk mengetahui genotip suatu tanaman, apakah homozigot atau heterozigot dengan keadaan fenotip yang menampakkan sifat dominannya. Kemudian backcross, silang balik ini suatu jenis persilangan yang dilakukan di antara keturunan generasi pertama atau F1. Nah, hasil suatu persilangan ini dengan salah satu tuannya. Perbedaan silang balik ini dengan silang uji yaitu pada silang uji keturunan generasi pertamanya ini disilangkan dengan tetua ataupun bukan tetua yang bergenotip homozigot resesif untuk sifat yang diamati dengan tujuan untuk identifikasi genetik. Nah, dalam pembentukan pada padi hidrilla, silang balik dikenal sebagai persilangan antara keturunan generasi pertama hasil silang uji dengan suatu galur palestari. Nah, silang balik ini umumnya dilakukan berulang-ulang terhadap salah satu tetua yang kekurangan gen untuk suatu sifat yang diminati, misalnya gen ketahanan terhadap suatu penyakit. Nah, silang balik ini mempunyai dua sasaran utama, yaitu memperbaiki kesuburan atau fertilitas dan mengembalikan genom tetua resipien yang kemudian mengandung satu atau beberapa gen dari tetua donor. Kemudian ada resiprok. Resiprok ini atau silang kebalikan yaitu suatu persilangan antara satu individu sebagai jantan dan satunya lagi sebagai betina beserta kebalikannya. Nah, disebut juga dengan persilangan tukar kelamin. Nah, silang balik ini digunakan untuk mengetahui gen yang mengendalikan suatu suatu sifat berada di sitoplasma dan pengaruh induk betina atau tidak. Kemudian gen yang berada di sitoplasma ini akan berbeda pada masing-masing silang kebalikan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.